kalau salah dalam penanganannya, terlambat dalam penanganannya, bisa menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini mari bersama-sama kita bahas tentang apa-apa atau langkah awalnya ketika seseorang itu mau memulai ternak kambing agar bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Sebelum kita mulai pembahasannya, teman-teman, saya harap dan selalu berharap partisipasi dari pemirsa Wayangon Channel untuk berperan aktif dalam membantu channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan supaya nantinya ada manfaat yang bisa kita dapat. Caranya yaitu nanti kalian kasih like, jangan lupa untuk berkomentar dan juga subscribe. Berkomentar ini bisa kalian tujukan langsung kepada saya sebagai seorang konten kreator, teman-teman. Kritik saya siap menampung, karena masukan dari teman-teman semua akan menjadi acuan ke depannya saya nanti untuk membuat konten. Jadi dalam beternak kambing, ketika kita mau memulai, teman-teman, yang harus kita perhatikan yang paling utama adalah kita lihat sekeliling tempat tinggal kita atau alam sekitar di desa kita masing-masing. Apakah yang perlu kita lihat? Yaitu potensi pakan, teman-teman. Jadi pakan ini kira-kira melimpah atau tidak. Ini tentunya untuk para peternak yang mau memulai ternak kambing tanpa lahan untuk menanam bank pakan. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena pakan ini sangat menentukan dalam keberhasilan kita di peternakan kambing ini, teman-teman. Kalau di tempat kita ini jenis rumput liar jarang, atau ramban juga jarang, atau pertaniannya itu di daerah kita masing-masing itu mungkin yang tidak berkaitan dengan ternak kambing, nah ini tentu akan jadi masalah bagi seorang peternak. Contoh, kalau di wilayah kalian ini tanamannya seperti coklat atau buah-buahan atau apa yang sekiranya nanti daunnya nggak bisa untuk pakan kambing, ini akan membuat peternakan kambing ini terkendala di penyediaan pakan. Nah, kalau itu belum bisa diatasi, maka kalau kita akan nekat ternak kambing, ini kemungkinan gagalnya atau potensi kegagalannya itu sangat besar, teman-teman. Nah, setelah kita lihat-lihat alam sekitar desa kita, kok potensinya pakan itu banyak atau berlimpah, maka teman-teman langkah selanjutnya harus menentukan akan memulai ternak kambing berapa ekor. Nah, untuk yang pemula sekali ini, teman-teman, belum ada pengalaman di peternakan kambing, sebaiknya supaya lebih ringan, mulailah dengan 5 ekor dulu dengan 1 pacek. Ini untuk breeding ya, teman-teman. Kalau teman-teman memulainya dengan jumlah banyak sementara belum pernah ada pengalaman atau pegangan dasar dalam ternak kambing itu belum punya, ini nanti juga repot. Karena sesungguhnya ternak kambing itu pasti akan mengalami banyak kendala.
Dan namanya memelihara sesuatu yang bernyawa itu kemungkinan kematian akan selalu ada. Ini sebabnya macam-macam teman-teman. Bisa dari mencret, bisa dari kejang di saat jempe itu, penyakit dan lain sebagainya. Nah, makanya sembari untuk belajar ini akan lebih aman 5 ekor indukan dulu dengan 1 pacek. Nanti kalau sudah 5 bulan, nah setelah 5 bulan itu kan ternak kambing jika memulai dengan indukan hampir bisa dipastikan sudah panen jempe. Nah ini nanti akan ada kesulitan lagi untuk yang benar-benar baru memulai ternak kambing. Gimana cara nolong kambing beranak, gimana cara menolong atau merawat jempe supaya sehat dan lolos seleksi alam. Nah seperti itu kendala-kendalanya teman-teman. Untuk hal selanjutnya tentang kandang, teman-teman perhatikan itu sirkulasi udara, perhatikan juga cahaya sinar matahari, karena hal-hal ini juga akan membantu atau menjadi awal dari kesehatan kambing-kambing teman-teman. Jadi sirkulasi udara dan sinar matahari itu sangat penting, dan di samping itu harus menjaga kebersihan kandang. Jadi buat teman-teman, jika ketika hal yang saya sampaikan tadi tidak dipertimbangkan atau diperhatikan betul-betul, ini kalau hanya mengandalkan punya modal atau budget banyak, selanjutnya langsung terjun di dunia peternakan kambing dengan jumlah yang banyak, maka potensi kerugiannya sangat besar untuk dialami oleh peternak kambing ini teman-teman. Makanya untuk menghindari itu akan lebih baik memang untuk yang pemula benar-benar mengawalinya dengan seefisien mungkin. Walaupun punya modal banyak, ya kita memulai dengan beberapa ekor dulu sembari belajar atau mendapatkan ilmu dari pengalaman kita masing-masing ya teman-teman. Karena kalau pemula dengan modal besar langsung ambisi yang dikedepankan, ini bisa rugi puluhan hingga ratusan juta teman-teman, karena kambingnya bisa rusak atau kemudian banyak yang mati seperti itu kan. Kalau seperti ini pasti rugi teman-teman. Nah alangkah baiknya teman-teman sebelum benar-benar menentukan hendak memulai ternak kambing, teman-teman semua bisa sharing-sharing ya kepada sesama peternak yang lebih senior. Ini akan menjadi acuan buat teman-teman ketika akan terjun di peternakan kambing. Seperti yang kita ketahui, kambing ini bisa saja terganggu kesehatannya. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Cuaca itu berpengaruh, pakan juga akan berpengaruh teman-teman. Pakan dari dedaunan atau rumput yang terlalu muda itu bisa menyebabkan kambing mencret. Ini terutama untuk yang kambing usianya masih muda. Biasanya kalau yang sudah babon-babon itu lebih tawar ketika memakan dedaunan yang agak muda. Dan khusus untuk daun singkong itu yang terubusan, istilah orang Jawa menyampaikannya, ini juga berpotensi menyebabkan kambing ini kembung atau masuk angin. Dan ini pun kalau salah dalam penanganannya, terlambat dalam penanganannya, bisa menyebabkan kematian.
Nah, jika teman-teman sudah yakin segala sesuatunya sudah dipertimbangkan, maka mulailah dengan ternak kambing. Jadi dalam beternak kambing itu yang paling vital adalah pakan. Nomor 2 adalah kebersihan. Nomor 3 adalah perhatian. Untuk selanjutnya teman-teman juga harus mempertimbangkan penjualan. Artinya di situ penjualannya mudah apa susah. Karena sebesar apapun ternak kalian, sebanyak apapun kambing-kambing yang kita punya, kalau kita terkendala di penjualan, maka hasil juga akan sangat nihil. Jadi seperti itu ya teman-teman pembicaraan kita kali ini. Semoga ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara tonton videonya, like, komen, dan subscribe. Mohon maaf banyak kekurangan menunjukkan keterbatasan saya yang harus saya benahi. Mohon saran dan kritikannya. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.